Jadi saya sesalkan di sini, hati-hati. Saya cinta kepada Anda berempat dari tadi menyampaikan apa adanya, polos, lurus, jujur. Nah, cuma saya khawatir ada pihak lain yang mencoba membangun di benak Anda seolah-olah pesantren itu punya panitia, merencanakan kerumunan megamendung, merencanakan masyarakat berjejer, kemudian melakukan pelanggaran di pondok pesantren. Nah, ini cara-cara intrik yang sangat jahat sekali. Maka itu pertanyaan yang saya ajukan ke Anda untuk menyelamatkan Anda dari intrik-intrik jahat semacam itu. Sampai saat ini pesantren tidak kena sanksi hukum. Sampai saat ini masyarakat yang bergeger tidak kena sanksi hukum. Sampai saat ini kerumunan megamendung tidak ada satupun yang kena sanksi hukum. Kenapa? Karena mereka spontan. Tidak ada kepanitiaan. Lalu di pidana ini maksudnya kemana? Kenapa? Apa ada yang mengarahkan? Apa ada yang menyuruh? Apa ada yang tekan atau bagaimana? Silakan. Terima kasih mendesaki atas waktu yang diberikan. Pertama saya ingin ke Pak Camat. Saya terlebih dahulu ingin menyampaikan mohon maaf kepada Pak Camat kalau selama ini pihak pesantren belum bersilaturahim ke Pak Camat. Nah, cuma saya mau tanya dulu Pak Camat, sejak kapan Bapak menjadi camat ini kan? Tahun 2019, bulan apa? Ya, bulannya ini bulan September tahun 2019 ya. Jadi begini Pak Camat, terima kasih atas informasinya tadi. Supaya diketahui oleh Pak Camat bahwa markas syariat pesantren kami didirikan dari 2013. Dan kami dulu sering bersilaturahmi dengan Pak Camat yang lama. Nah, sebelum Bapak bertugas di sana, karena Bapak bertugas kan September 2019. Masuk 2020-nya kita sudah sibuk sama pandemi. Jangan lupa itu, sehingga itu yang membuat pihak pesantren sampai hari ini yang kita masih dalam pandemi belum bisa bersilaturahmi ke Pak Camat. Jadi saya hanya ingin menyampaikan alasan bukan pihak pesantren tidak punya etika, tapi memang situasi kondisi Anda baru jadi camat. Nah, kemudian perlu diketahui oleh Pak Camat, saya minta nanti bisa diperiksa di kantor kecamatannya. Sejak kami berdiri, kami nggak berani bangun pesantren tanpa izin Pak Camat. Nah, jadi kami sudah dapat rekomendasi dari camat yang lama. Kami bahkan dapat rekomendasi dari Pak Bupati yang dulu, yaitu Pak Rahmat Yasin ya, sebelum Pak Ibu Ade Yasin. Kemudian kami juga dapat rekomendasi dari Bapak Gubernur Ahmad Heriawan. Nah, insya Allah nanti kalau Pak Camat izinkan, kami akan kirim pengurus MTS untuk bersilaturahim, untuk menyerahkan berkas tersebut supaya Pak Camat tahu apa dan bagaimana pesantren kami. Nah, jadi sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan pesantren kami tidak ada izin, bukan pesantren kami ini nggak punya etika, tidak menghargai camat. Tapi memang kita dalam musim pandemi tidak melaksanakan acara. Nah itu, baiklah. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk semua saksi, untuk yaitu Pak Agus, Pak Teguh, Pak Iwan, juga untuk Pak Endi. Nanti bisa dijawab secara bergantian. Cuma saya di sini yang ingin saya sampaikan di sini supaya tidak semrawut ya, saya tidak mau dalam ruangan ini ada pihak-pihak yang mencoba membangun cerita seolah-olah peristiwa Gadok dengan masyarakat bergeger dengan kegiatan di pesantren ini satu mata rantai. Ini dijadikan sebagai satu acara sehingga dicari-cari penanggung jawabnya. Nah, maka itu pertanyaan saya yang pertama. Saya ingin bicara fokus yang pertama ke Gadok dulu. Nanti setelah itu baru ke masyarakat bergeger di Gadok. Itu beda ya. Ada peristiwa kerumunan Gadok, ada masyarakat bergeger di jalan sepanjang 6 sampai 10 km. 7 itu sampai Pasir Muntang. Kalau sampai Desa Kuta, pesantren itu total 12 km. Nah, kami pihak pesantren pernah melakukan pengukuran. Baik, sekarang saya mau sampaikan di sini. Jadi ada 3 peristiwa, ada kerumunan di Gadok, ada masyarakat berjejer dari Gadok sampai Desa Kuta, dan ada acara kegiatan internal di pondok pesantren. Nah, saya mau tanya satu-satu dulu. Nah, supaya tidak semrawut, saya mau tanya satu-satu dulu. Kita mulai dari acara di Gadok. Di Gadok ini, tadi saya dengar dari Pak
Satpol PP ya, sekaligus ketua Satgas. Ada WA yang beredar, ada WA yang beredar mengajak masyarakat untuk titik kumpul di Simpang Gadok, depan Masjid Harakatul Jannah. Betul gitu Pak Camat, betul ya, ada WA itu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada di antara saksi yang empat ini, kita mulai dari Pak Agus ya, ada yang tahu sumber WA itu dari mana? Siapa yang buat itu WA? Siapa yang buat sebaran mengundang masyarakat untuk kumpul yaitu di Gadok? Saya hanya mendapatkan itu dari Pak Sekda. Dari Pak Sekda. Jadi sumbernya saya tidak tahu. Kemudian Pak Teguh tidak tahu juga sumbernya. Pak Camat tidak tahu. Tidak tahu. Pak Iwan tidak tahu. Jadi baik, berarti memang ada ajakan beredar di grup WA tanpa diketahui sumbernya dari mana. Artinya Pak Saksi tidak tahu sumber dari mana. Pertanyaan saya yang berikut, apakah di luar WA tadi para saksi ini agak menemukan selebaran kertas undangan? Pak, saya tidak. Pak Teguh tidak. Kemudian tadi siapa lagi? Pak Iwan, Pak Camat tidak. Jadi tidak ada selebaran kertas dia, cuma ajakan di WA yang tidak jelas sumbernya. Lalu kalau baliho atau spanduk, ayo hadiri sambut Habib Rizik pula. Nah, ada undangan nggak semacam ini? Tadi kan selebaran tidak ada, WA kan tidak diketahui sumbernya. Nah, atau saya tanya dulu, ada kartu undangan nggak? Tidak ada, Pak Teguh. Baliho, Camat, tidak ada undangan. Nah, sekarang undangan berbentuk spanduk. Jadi berbentuk spanduk, ayo kumpul di depan Harakatul Jannah pada hari ini jam sekian, panitianya sebulan. Ada nggak spanduk semacam ini? Tidak ada. Pak Teguh? Pak, bahasanya cuma ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi bukan ajakan ayo kumpul di Gadok, ayo di Harakatul Jannah, bukan begitu kan? Jadi undangan semacamnya seperti di WA itu tidak ada ya. Pak Camat? Tidak ada. Pak Iwan? Tidak ada. Jadi berarti sumber daripada ajakan itu hanya WA tadi. Baik, itu yang saya mau beri catatan. Terima kasih atas keterangan yang luar biasa yang diterangkan oleh para saksi ini. Nah baiklah, jika Anda sebagai pejabat di wilayah, mungkin semua pejabat di wilayah ini, baik Pak Camat dan lain sebagainya, begitu mendapatkan WA tersebut, kemudian tadi Anda cerita dari pimpinan untuk segera musyawarah dalam rangka mengantisipasi karena khawatir nanti ada kerumunan. Nah, pertanyaan saya, apakah WA tersebut hanya beredar di kalangan pejabat atau beredar juga di masyarakat? Sepengetahuan Anda. Kalau Sekda ke saya bersampai ini saya tanya masyarakat, kira-kira ada dengar kabar nggak? Dengar kabar masyarakat tahu nggak itu ada WA seperti itu? Tidak tahu. Pak Ibu? Adanya dari masyarakat memang ada yang dapatkan itu. Pak Iwan? Dari Pak Camat sendiri bagaimana? Iya. Ya cuma dari ini kan dari internal. Ini yang saya tanya dari masyarakat nih, gunjang-ganjing di masyarakat. Ada nggak dengar kalau masyarakat juga menerima WA tersebut secara luas? Sehingga karena begini, karena kan tadi Anda katakan setelah mendapatkan WA tersebut dari pimpinan, kan ada kekhawatiran dari pimpinan akan terjadi kerumunan. Sebagaimana tadi pada saat singgung kerumunan seperti di bandara dan lain sebagainya. Akhirnya Anda rapat membentuk tim untuk mengantisipasi. Nah, ini bagaimana Anda bisa mengantisipasi? Kalau masyarakat nggak dengar kabar, kan nggak perlu dikhawatirkan. Kalau masyarakat nggak dengar kabar, tentu nggak perlu dikhawatirkan. Nah, tapi dengan Anda sidang, rapat, mengantisipasi, nah berarti kan ada informasi. Kalau masyarakat itu tahu dan masyarakat akan kumpul. Nah, ini yang saya tanya. Coba, tolong dijelaskan Pak. Jadi ketika kami mendapatkan WA tersebut, itu langsung Artinya ada perkiraan akan ada kerumunan. Maksud saya apa dasar ya yang menjadi dasar perkiraan kalau besok ini tanggal 13 akan ada kerumunan. Sedangkan Anda kan nggak tahu kalau masyarakat dapat WA itu atau tidak, kecuali kalau Anda tahu kalau itu sudah menyebar di masyarakat.
Masyarakat di mana-mana sudah tahu, masyarakat sudah ada gonjang-ganjing mau kumpul, sehingga patut diantisipasi. Itu tujuan pertanyaan saya tadi. Apakah di antara Anda ada yang tahu kalau sudah ada gonjang-ganjing di tengah masyarakat akan turun pada hari tersebut? Tidak dong. Jawabnya sih nggak tahu atau tidak tahu itu aja, tidak usah mengedepankan Pak Agus. Tidak, kalau tadi dulu. Pak Joni, nah, Pak Indek silakan Pak Tebu. Jadi yang ada contoh sudah dikatakan Iya. Jadi sifatnya antisipatif saja. Soal ada penurunan ada atau tidak, yang penting sudah siap untuk mengantisipasi. Kalau mereka tadi sudah diterima juga oleh masyarakat, ya terima kasih. Saya pikir itu satu jawaban yang tepat, yang bagus. Intinya begitu Pak Camat ya, untuk mengantisipasi Pak Iwan, sana ya. Nah, baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Nah, ternyata kan perkiraan dari tim tepat, besoknya kan masyarakat memang berkumpul itu di kantor sana. Nah, pertanyaan saya, masyarakat itu kumpul di Gadok, menurut yang Anda lihat, Anda dengar, mereka kumpul ya. Nah, pertanyaan sekarang, mereka sudah kumpul. Nah, menurut apa yang Anda lihat, masyarakat itu kumpul, memang dikumpulkan oleh panitia, atau mereka datang sendiri-sendiri dari mana-mana. Tadi kan ada dari Ciawi, dari Kota Bogor, dari Sukabumi, dari Cianjur, atau memang mereka diatur oleh panitia, ada panitia yang nyambut mereka datang, ada panitia yang atur posisi-posisi mereka, atau mereka datang spontan begitu aja. Pertanyaan saya begitu Pak Kasar. Tidak tahu sama sekali. Jadi Anda nggak lihat panitia di sana. Nah, kalau Anda nggak lihat panitia itu ada atau tidak? Sebab ini kan WA menyebar, nggak jelas sumbernya. Nah, jadi pertanyaan saya, siapa itu panitia di Gadok? Tidak tahu atau belum? Jadi ini sebetulnya diatur-atur panitia atau mereka spontan datang? Jadi kalau sepengetahuan dan saya di jadi mereka datang secara spontan. Spontan. Atau teman-temannya A, ada B, ada C. Ya, macam-macam. Jadi mereka heterogen ya, heterogen spontan mereka datang. Kita kan ada pakai motor dan mobil. Iya, ada jalan kaki, ada pakai motor, mobil. Terima kasih Pak Teguh. Pak Iwan, bagaimana? Jawabannya ada beda atau sama dengan Pak Teguh tadi? Karena saya waktu itu berdiri di Gadok. Jadi orang berkelompok itu secara simpatisan mereka Tiba-tiba spontan ya. Iya, sama dengan keterangan Pak Teguh tadi. Terima kasih Pak Iwan. Pak Jamal. Tadinya mau diantisipasi ya, datang secara spontan. Ya. Terima kasih. Itu penting sekali. Sebab antara spontan dengan tidak spontan beda. Kalau tidak spontan itu ada panitia, ada bertanggung jawab. Tapi kalau spontan, ini kita nggak bisa menjadikan kita. Baik, pertanyaan saya itu masih untuk yang keempat ya. Nah, karena tadi ternyata bisa jadi masyarakat itu datang ya akibat WA yang menyebar tadi, yang tadi diantisipasi oleh bapak-bapak. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang Anda lihat, saya mau mulai dari Pak itu Kasat Pol PP, Pak Agus, yang Anda lihat. Anda hadir di BKMU atau Anda menerima laporan atau Anda lihat rekamannya? Tapi terima laporan ya. Oke, nanti kalau begitu saya ke Pak Ibu dulu. Pak Ibu hadir ya? Ya, saya tanya, silakan. Pak Ibu dulu yang hadir. Silakan Pak Ibu. Anda kan lihat langsung. Nah, masyarakat itu datang. Pertanyaan saya, masyarakat datang yang tadi Anda bilang ribuan itu mereka datang untuk mendemo saya atau untuk menyambut saya? Menyambut, bukan mendemo ya? Bukan mengusir saya, nggak boleh datang dulu, Pak. Bukan, untuk menyambut. Bagaimana Pak Camat? Sama, untuk menyambut, bukan mendemo ya? Pak Iwan? Untuk menyambut. Laporan yang sampai ke Pak Kasat Pol PP untuk mendemo atau menyambut? Untuk menyambut ya. Terima kasih. Nah, ini sangat penting sekali. Baik, pertanyaan berikutnya. Masyarakat tadi datang yang menyambut, yang Anda lihat dengan mata kepala Anda di lapangan. Mereka itu menyambut saya dengan penuh
benci atau penuh cinta? Jawab yang jujur. Silakan Pak Teguh dulu yang hadir di belakang. Kalau saya penuh cinta dulu. Penuh cinta. Bukan penuh benci, bukan. Nggak ada yang caci maki di situ. Mencaci maki saya sumpah serapah nggak ada. Nggak ada. Mereka dari mana Anda bisa tahu mereka penuh cinta? Ya, mungkin Anda bisa lihat apa mereka senyum, tertawa, menangis atau gimana? Begitu. Menangis haru dan seterusnya. Ayo. Pak Teguh, saya mau tanya lagi sama kamu. Berarti yang Anda lihat saat itu, yang Anda lihat, saya tidak tanya yang lain. Mereka tadi Anda katakan menyambut, mencinta, dan mereka spontan, tidak diatur-atur panitia. Nah, pertanyaan saya, mereka itu kalau sudah begitu, mereka datang menyambut, mencinta, berarti makin jelas ya kalau mereka itu menyambut dengan antusias. Betul ya? Ya, jadi Anda tadi sepakat bahwa mereka datang spontan, mereka antusias, mereka penuh cinta, mereka bukan mendemo. Nah, itu yang terjadi dan tidak ada panitia karena memang mereka datang dengan spontan. Jadi fakta. Ya, fakta. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Teguh. Pak Camat, gimana? Namanya tadi dalam keterangan? Ya. Begitu ya? Sama. Pak Iwan? Sama begitu. Baik, Pak Kasatpol PP, walaupun Anda tidak hadir, Anda dapat laporan dari anak buah Anda di bawah. Bagaimana dilaporkan? Apa mereka mendemo saya, apa mereka cinta, apa mereka nyaci maki, atau Pak antusias, spontan, bagaimana Pak Kasatpol? Ya. Jadi saya dapat laporan setelah kegiatan itu. Iya. Dan laporannya adalah dari perhubungan, ada form penjelasan mengenai menyebut teorinya. Ya, seperti sama yang disampaikan oleh sama. Ya, terima kasih banyak. Artinya Anda sudah dapat laporan dari Satgas dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya pikir untuk acara yang gadok cukup pertanyaan saya untuk soal gadok. Saya hanya ingin memastikan kalau itu masyarakat datang spontan. Oh, ada tambahan lagi. Tadi kira-kira berapa yang datang tadi? Kurang lebih 3.000 ribuan. Sekitar itu Pak Jamat. Ya, sekitar 3 ribuan. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir soal 3.000 ini, apakah 3.000 ini setelah menyambut saya semua tumplek ke pesantren? Padahal mereka itu mengikuti Anda hanya melihat mereka ikuti, tapi Anda nggak tahu kan mereka masuk ke pesantren atau tidak? Tidak tahu. Pak Camat? Tidak tahu juga. Pak Iwan? Tidak tahu juga. Ya, artinya waktu dari Gadok saya masuk menuju pesantren, mereka ngikut. Nah, tapi Anda tidak tahu apakah mereka itu semua mau ikut ke pesantren atau mau pulang ke rumah atau kemana, Anda tidak tahu. Baik, sekarang kita beralih ke orang berjejer. Nah, tadi ada kesaksian itu dari Pak Iwan juga ya, dari Pak Teguh juga, bahwa sepanjang dari mulai Simpang Gadok sampai ke Pasir Minta sampai ke pos desa Kuta, itu pos terakhir ke desa Kuta. Nah, itu kan orang berjejer di depan rumah masing-masing. Ada yang di atas rumahnya, ada yang di jendela, ada yang di pintu, ada yang di pagar, ada yang di gang-gang yang masuk-masuk ke kampung. Orang berjejer semua. Nah, berjejer. Pertanyaan saya, betul ada orang berjejer seperti itu Pak Teguh? Betul. Itu orang-orang yang berjejer itu memang mereka sudah nunggu depan rumah mereka atau mereka yang ikut dari Gadok? Dari rumah mereka memang mereka sudah berjejer. Ada perempuan, ada laki-laki, ada anak kecil, ada orang tua, mereka berjejer semua. Baik. Apakah Anda tahu kalau yang berjejer itu mereka itu sebetulnya apa? Mereka mau apa berjejer sih? Mau mendemo atau menyambut saya? Menyambut, bukan mendemo ya, menyambut semua dengan lambaian tangan. Anda tahu gitu kan, Pak Camat? Sama. Pak Iwan? Sama. Terus laporan yang masuk ke Pak Agus bagaimana? Soal orang berjejer ini? Begitu. Artinya di sana tidak ada huru hara ya, tidak ada keributan, tidak ada huru hara. Jadi semua berlangsung tertib, rapi. Mereka menyambut, saya berikan lambaian tangan karena mereka juga memberikan lambaian tangan. Baik, ini penting sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah masyarakat berjejer di depan pintu rumah mereka itu sepanjang jalur dari Gadok sampai pesantren lagi 12 kilo, sampai di Kuta 10 kilo, sampai di Pasir Mungkang sekitar 6 sampai 7 kilo. Pertanyaan saya, itu ada panitia itu yang ngatur? Apa ada panitia gitu dibentuk ya, ayo begini ya, anak-anak begini ya, setiap rumah ya, atau spontan mereka tidak diatur oleh panitia? Itu pertanyaan saya Pak Teguh. Spontan, jadi nggak ada panitia yang ngatur mereka keluar dari rumah untuk menyambut.
Tidak ada. Bagaimana? Spontan ya. Taiwan sama. Laporan yang masuk ke Pak Agus sama ya. Ya artinya spontan. Jadi nggak ada panitia. Jadi ini yang saya mau garis bawahi. Di Megamendung tidak ada panitia spontan. Di masyarakat Kejejer juga spontan, tidak ada panitia. Saya pikir itu penting sekali sebelum kita masuk ke pondok pesantren. Saya mau tuntaskan dulu soal Megamendung tadi dengan perjalanan sepanjang jalan Kejejer masyarakat tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke pesantren. Selesai itu urusan Megamendung dengan urusan jalan yang penting juga bagi para pengacara yang sebentar lagi akan menyampaikan pertanyaan. Nah sekarang acara di pesantren. Saya mau tanya, para saksi yang ada pernah ke pesantren saya? Ada saya. Ada pernah sampai ke pesantren ini? Belum pernah. Tapi belum pernah. Pak belum pernah juga. Pak Camat belum pernah. Ya insya Allah kapan-kapan ada yang bisa ke sana. Nah, baik, pertanyaan saya yang berikutnya, Anda tahu nggak kalau mau masuk ke pondok pesantren itu harus lewat hutan? Ada pos pertama lewat hutan, nanti setelah hutan ada pos kedua. Yang tadi Pak Iwan menjelaskan ada pos-pos penjaga. Nah, karena pos penjaga itu penting sekali karena itu hutannya masih hutan rawan, hutannya masih ada harimau, masih ada monyet, masih ada binatang buas. Makanya kita buat pos supaya keamanan buat tamu-tamu kita tidak sembarangan masuk. Nah, pertanyaan saya, pesantren saja itu berdasarkan yang Anda tahu. Kalaupun Anda tidak pernah datang, yang Anda dengar dari masyarakat, dari penduduk, dari bawahan Anda, pesantren markas syariat itu ada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, atau dia ada di atas gunung, lewat hutan, jauh dari masyarakat. Nah, pesantren markas syariat ini ada di tengah-tengah masyarakat, di pemukiman maksudnya, pemukiman Pekanculan, Desa Kuta, atau di Lembah Linda, nah, atau dia terpisah sendiri di atas gunung. Nanti yang saya bertanya, silakan Pak Guru, ada kabar? Terpisah, jadi dia tidak ada di pemukiman yang Anda dengar ya. Baik Pak Camat, sama Anda sudah dengar itu kabar ya, walaupun Anda belum pernah datang, tapi tahu kalau pesantren itu sendiri di atas gunung, terpencil. Pak Iwan? Itu tidak, pernah masuk sana. Ya, tapi itu kan masih jauh, nggak ke dalam pesantren. Ya, artinya dia terpisah dari pemukiman masyarakat, terpisah. Dia nggak ada di tengah pemukiman, jauh dari masyarakat. Baik. Nah, berikutnya yang saya mau tanya, apakah bapak-bapak tahu selaku Satgas? Tadi sudah dijelaskan oleh bapak bahwa ada peraturan pesantren itu boleh aktif, tapi syarat. Nah, syaratnya adalah tidak boleh dikunjungi dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, alhamdulillah pesantren kami memang jauh dari masyarakat dan kami tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, soal ini memang ada himbauan dari Ibu Bupati, yaitu Ibu Adik Yasin. Beliau pernah memberikan himbauan langsung ke pesantren markas syariat supaya jangan menerima kunjungan. Dan itu sudah kita penuhi. Semenjak awal pandemi, pesantren kami sampai hari ini melakukan lockdown. Tidak ada satupun orang tua santri yang boleh datang ke pesantren. Walaupun orang tua santri pada awalnya sempat protes lockdown. Nah, itu tadi dikatakan oleh bapak-bapak yang mau datang, Pak Camat mau datang, Pak Iwan mau datang, diterima di posko, nggak boleh masuk tadi kan? Nggak boleh masuk kan? Nah, jadi tapi bukan berarti nggak boleh masuk kalau Anda maksa dengan kebutuhan yang sangat emergensi, itu biasanya diizinkan. Tapi Anda lihat sendiri, memang pesantren sedang lockdown, tidak boleh ada yang masuk kecuali warga markas syariat. Siapa warga markas syariat? Kiai, santri, para guru, para petani yang memang kerja PNS, hanya itu saja yang ada di pesantren. Orang luar tidak boleh masuk. Nah, kemudian baik, pertanyaan saya, apakah Anda tahu kalau pesantren markas syariat itu melakukan lockdown? Tidak tahu. Bagaimana? Tidak tahu. Taiwan? Tidak tahu. Nah, berarti Pak Kasat tahu nggak? Oh, tahu bahwa markas syariat melaksanakan lockdown, tidak boleh ada yang masuk. Terima kasih banyak. Ini informasi penting Pak Iwan. Artinya akan saya sampaikan ada pembenaran dari kesaksian Pak Iwan. Terima kasih banyak. Bisa khair. Nah, jadi memang
kita tidak mudah dalam pandemi ini menerima tamu dari luar. Jadi saya mohon maaf, bukan tidak mengizinkan Pak Ahmad untuk masuk ke pesantren. Kita datang bersama Pak Iwan hendak rapid test. Karena memang pesantren sedang melaksanakan lockdown. Sehingga kebutuhan rapid test, kami punya tim sendiri dari tim Mercy. Kami datangkan, mereka periksa. Nah, itu dengan berkala. Sebulan bisa 2 kali mereka datang, mereka periksa. Kalau ada yang sakit atau ada yang reaktif, kami rawat dan seterusnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini seluruh warga MS, kiai, guru dan para santri sehat walafiat. Nah, terima kasih Pak Iwan. Jadi Pak Iwan tahu ya, memang ada lockdown. Oke, silakan Pak Iwan. Ya. Iya. Saya ketemu dengan Nuriyadi, dengan Victory. Iya. Dari Lemanendak ya. Kalau salah satu guru di MS ya. Jadi saya dipendidikan di situ, saya nggak kosong karena ini sangat jauh menengok dari Iya. itu saja. Oke, terima kasih banyak. Jadi memang pada tanggal Anda mau masuk, kalau mau rapid test, bahkan pada tanggal 13 hari Jumat tanggal 13 November saat terjadi kerumunan di Megamendung, saat masyarakat menyambut berjejer di sepanjang jalan, saat itu Markas Syariat masih dalam status lockdown. Makanya 3.000 orang yang tadi Anda katakan ada di Megamendung, mereka tidak boleh masuk ke dalam lingkungan pondok pesantren. Jadi mereka hanya mengiring, ada yang sampai Pasir Bintang, mereka balik, ada yang sampai beberapa desa sebelumnya, Kampung Jawa dan lain sebagainya mereka balik. Jadi mereka tidak boleh masuk ke dalam lingkungan pesantren, kecuali hanya warga pesantren. Itu saya dan keluarga selaku pendiri, begitu juga para kiai, guru dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan saya yang berikutnya. Ini pertanyaan buat semua yang terakhir. Soal hari Jumat, apakah Anda tahu kalau saya hari itu mau melaksanakan ikut sholat Jumat di pesantren Markas Syariat? Tujuan saya memang di sana, sholat Jumat di sana. Apa Anda tahu kalau saya sholat Jumat di sana? Itu hari Jumat kan? Tanggal 13 hari Jumat kan? Kita masuk Megamendung kan sekitar jam 9 kan? Nah itu kan menjelang Jumat, jam 12 siang kan Jumat. Nah apa Anda tahu kalau saya tuh ke MS itu untuk bertemu para santri yang sudah saya tinggalkan selama 3 tahun setengah karena saya hijrah ke Mekah. Ya tentu kan rindu. Saya mau ketemu dengan santri, mau sholat Jumat bersama mereka. Apa Anda tahu saya sholat Jumat bersama mereka apa itu? Tidak tahu. Tahu kan? Tidak tahu. Macam tidak tahu. Tidak tahu. Jadi Anda tidak tahu kegiatan di dalam pembatalan dan di setengah itu informasi dari masyarakat. Bagaimana dengan Jumatan ini? Ada informasi dari masyarakat, ada Jumatan di NS. Ya. Artinya Anda tidak tahu apa yang terjadi di dalam NS, kecuali hanya dengar dari masyarakat atau Habib mau sholat Jumat di sana. Begitu. Mungkin Pak Kasat tidak tahu sama sekali soal ini. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya masih soal itu. Apa Anda tahu kalau di dalam NS itu ada masjid terbuat dari kayu dan triplek? Bagaimana? Nggak pernah masuk. Nggak pernah dengar kabar? Kayuan? Tahu ya, ada masjid terbuat dari kayu, dari triplek, atasnya dari seng. Tahu ya? Tahu. Nah, bagus. Kalau tahu Pak Ibu? Nggak tahu. Baik. Nah sekarang apa Anda tahu pada saat pada di masjid pesantren itu ada hampir 100.000 judul kitab penuh. Tembok itu keliling semua kitab buat para santri. Apa Anda pernah tahu dengar kabar kalau di masjid saya itu temboknya adalah kitab? Maksudnya tembok itu dindingnya itu yang terbuat dari kayu adalah kitab. Apa tahu Pak Jamat? Tidak tahu Pak Iwan? Tidak tahu Pak Teguh? Tidak tahu. Nah di sini saya mau kasih tahu. Saya sholat Jumat di sana. Kemudian Dewan Guru mengingatkan Habib ini di gunung ini sering hujan. Bangunan masjidnya dari kayu, dari seng, bocor. Nanti kita pilih ratusan ribu judul rusak semua. Jadi mereka minta bangunlah masjid yang permanen, bangunlah perpustakaan yang permanen. Saya setuju. Kemudian itulah kita buat acara peletakan batu pertama. Saya setuju dengan Pak Camat tadi, kalau bangun masjid harus ada IMB, begitu kan Pak Camat kan? Nah tentu ini peletakan batu pertama, bukan bangun masjid.
peletakan baru pertama secara simbolik, di situ akan dibangun masjid. Tentu kami harus cari dana dulu dan kami harus izin IMB-nya. Nggak ada IMB kita nggak bangun. Nah jadi sekarang artinya saya mau sampaikan, tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim, pertanyaan yang luar biasa dari majelis hakim yang mulia, bahwa apakah kegiatan internal, ini kegiatan pesantren atau bukan? Ada internal, ada eksternal. Internal hanya khusus untuk orang pesantren saja, di dalam, tidak melibatkan masyarakat. Kalau kegiatan eksternal itu mengundang masyarakat luar. Nah, seperti membuat perayaan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya dengan mengundang Pak Camat, itu namanya kegiatan eksternal. Kalau kegiatan eksternal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, saya cuma mengulangi lagi Pak Camat, tentu harus izin sekurang-kurangnya pemberitahuan. Betul Pak Camat ya? Tapi kalau kegiatan internal itu kan banyak. Sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, baca sholawat, baca zikir, baca doa setiap hari, bahkan kita tahajud bersama sambil menunggu subuh. Apa yang begitu perlu laporan dulu, izin ke Pak Camat atau izin ke yang lainnya. Saya mau tanya Pak Camat, kegiatan internal pesantren apa perlu untuk melaporkan? Tidak perlu. Yang penting tidak mengganggu masyarakat. Nah, tapi kalau eksternal harus izin dia. Nah sekarang yang namanya sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, kemudian apa yang kita lakukan pada hari Jumat tersebut, semua merupakan kegiatan internal. Termasuk usai sholat Jumat, kita ajak santri dan para guru untuk meletakkan batu pertama. Itu acara internal pondok pesantren. Jadi tidak ada urusan acara internal pondok pesantren dengan kerumunan Megandung, dengan masyarakat berjejer di lapangan. Jadi saya sesalkan di sini, hati-hati. Saya cinta kepada Anda berempat dari tadi menyampaikan apa adanya, polos, lurus, jujur. Nah, cuma saya khawatir ada pihak lain yang mencoba membangun di benak Anda seolah-olah pesantren itu punya panitia, merencanakan kerumunan Megandung, merencanakan masyarakat berjejer, kemudian melakukan pelanggaran di pondok pesantren. Nah, ini cara-cara intrik yang sangat jahat sekali. Maka itu pertanyaan yang saya ajukan ke Anda untuk menyelamatkan Anda dari intrik-intrik jahat semacam itu. Nah ini yang saya mau sampaikan. Jadi terima kasih, luar biasa jawaban-jawaban yang sudah disampaikan barusan. Nah sekarang sebagai penutup, pertanyaan per orang. Ada pertanyaan yang berbeda-beda majelis hakim. Pertama, saya hanya ingin mengulangi saja ke Pak Agus. Tadi sudah dijawab bahwa di sana kan ada pelanggaran prokes yang lain, ada pelanggaran prokes, dan tadi juga pelanggaran itu tadi informasinya sudah diberikan tindakan, apakah itu sanksi sosial, sanksi administratif, sanksi denda dan lain sebagainya. Tapi khusus kasus yang ini, nah ini kan dipidana, ini dipidana. Jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar kok prokes yang lain tidak dipidana, tapi prokes ini dipidana? Dan tadi Anda juga mengatakan Anda melaporkan kerumunannya, kejadian, bukan orangnya. Nah padahal di sana tidak ada panitia yang jelas, tidak ada orang yang jelas. Jadi sebetulnya ini pidana ini mau mengejar siapa? Sebab resikonya saya bisa dipenjara, resikonya saya bisa dipenjara, dan resikonya juga kita ini menjadi dipidanakan hanya gara-gara suatu peristiwa yang kita tidak tahu. Jadi apa dasarnya kok bisa dipidanakan? Kenapa tidak ambil pernyataan? Kenapa tidak denda? Kenapa pesantren nggak didenda saja umpamanya 50 juta seperti di Jakarta saya didenda? Umpama kalau memang pesantren dianggap bersalah. Nah, kenapa pesantren tidak mendapatkan peringatan? Kenapa tidak ada sanksi hukum? Pesantren tidak ada peringatan sanksi hukum. Sampai saat ini pesantren tidak kena sanksi hukum. Sampai saat ini masyarakat yang berjejer tidak kena sanksi hukum. Sampai saat ini kerumunan Megandung tidak ada satupun yang kena sanksi hukum. Kenapa? Karena mereka spontan. Tidak ada kepanitiaan. Lalu di pidana ini maksudnya kemana? Kenapa? Apa ada yang mengarahkan? Apa ada yang menyuruh? Apa ada yang tekan? Atau bagaimana? Silakan. Berdasarkan hasil rapat hasil rapat Satgas Covid yang memang pada saat itu memutuskan untuk mengatakan kepada proses pidana. Tapi Anda melaporkan saya tidak? Dalam peristiwa ini apa Anda laporkan saya? Atau Anda melaporkan kerumunan-nya? Kerumunan-nya. Jadi Anda melaporkan kerumunan-nya. Ya, sesuai dengan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih. Cukup. Jadi Anda melaporkan kerumunan-nya.
bukan melaporkan saya. Adapun saya ini urusan penyidik, baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan. Terima kasih Pak, karena itu penting sekali. Jadi nggak ada ya peristiwa lain yang dipidanakan selain peristiwa saya ini dalam soal prokes. Nggak ada ya. Jadi yang dipidanakan hanya kasus ini saja yang melibatkan saya dan kawan-kawan di sini. Terima kasih. Nah kemudian tadi ada yang menarik penjelasan Pak Agus. Di sana ada hasil template didapatkan 20 reaktif, tapi itu dari beberapa desa, bukan dari satu desa. Nah kemudian Pak Camat tadi lebih rinci lagi mengatakan betul 20 yang reaktif, tapi setelah di PCR hanya satu yang positif. Betul gitu? Hanya satu yang positif. Nah jadi artinya Pak Camat sendiri tadi sudah menjawab ini tidak ada pengaruh, tidak ada kaitan dengan kerumunan yang terjadi. Nah ada yang menarik lagi, ini Pak Iwan tadi. Ini informasi Pak Iwan luar biasa. Saya ingin dijadikan catatan. Pak Iwan mengatakan data yang ada di Pak Iwan tadi, bulan Oktober itu yang didapatkan setelah hasil yang dikatakan positif itu ada 2 orang. Nah, bulan November, nah ini kan November ini kan pada saat terjadi kerumunan ya, di Mega Bandung ya kan, ada orang berjejer sampai ada peletakan batu pertama di markas syariat. Ternyata bulan November tidak ada yang kena positif. Bulan Desembernya baru ada 1. Nah terus sudah begitu bulan Februari baru ada 5. Nah, artinya data ini sangat penting sekali. Nah, betul begitu ya, betul ya. Nah, artinya data ini menjadi penting sekali bahwa kerumunan itu tidak memberikan dampak kedaulatan kesehatan masyarakat. Terima kasih atas data-data yang diberikan tadi, baik oleh Pak Agus, Pak Camat maupun Pak Iwan. Nah kemudian ya, nah, paling akhir saya hanya ingin menandaskan lagi. Tadi yang Anda sebut 3.000 itu yang berkerumun di Gadok ya. Gadok itu memang 3.000, bukan 3.000 itu yang ada di pesantren markas syariat ya. Ya ini saya mau tandaskan, jangan nanti dianggap 3.000 itu ada di markas syariat. Markas syariat sedang lockdown, tidak ada tamu yang boleh masuk. Nah itu saja. Terima kasih banyak Majelis Hakim yang mulia. Saya serahkan ke majelis lagi, silakan.